Pas mindahin, itu pindahin jenazah langsung ke ini, saya langsung ini nggak kuat tuh air ini, Ayu sambil air mata begini mindahin Pak, ini saya bilang tolong ini. Lihat dari mindahin aja udah di hati ini badan kayaknya kontak, udah nggak bisa. Saya padahal belum pernah ke ini, tiba-tiba itu langsung di hati. Ini nggak kebendung, nggak ketahan lagi, bener-bener air mata karena ya Allah. Di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini, mari berdoa sejenak untuk meringankan perjalanan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang 9 tahun silam atau tepatnya 26 April 2013 wafat dalam insiden kecelakaan tunggal. Mengenang UJ tentu saja tidak bisa lepas dari tangisan massal saat Ustadz Gaul itu dikebumikan. Lalu, seperti apa kenangan Pak Tisna, sopir ambulan yang tak berhenti menangis selama mengantar jenazah UJ? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bulan April tahun 2022 ini adalah bulan kenangan perih jika mengingat peristiwa 9 tahun silam saat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dimakamkan dalam iringan tangis dan doa ribuan umat Islam. Tangisan yang juga sangat menyesakkan dada dirasakan oleh Pak Tisna, sopir ambulan yang mengantarkan jenazah UJ ke pemakaman. Ia merasakan air matanya tidak bisa dihentikan sama sekali sejak dari rumah duka sampai pemakaman. Aduh, gimana ya Mbak? Saya benar-benar terharu banget itu. Pas tadinya saya benar-benar nggak menghindari itu seperti yang lain gitu. Nggak kuat saya lihat pas mindahin Bapak Ustadz itu ke kurung batang saya, nggak kuat air mata saya netes terus itu terus-terusan sampai di bendung. Nggak bisa saya bilang kok ini bisa begini, kok ini tiba-tiba saya nggak kuat sama sekali. Air mata dari awal jalan dari rumah tuh sampai langsung ke Istiqlal nggak berhenti Pak. Bener-bener saya demi Allah. Ini kok di hati saya kok ini banget terharu, makanya bawa mobil Ayu sambil kata makan bahkan ada orang-orang Pak supirnya nu nangis bener-bener saya mau ditutup lagi udah. Air mata Pak Tisna memang seperti tidak bisa dihentikan. Tangisan tertahan terus terjadi sepanjang perjalanan dari rumah duka hingga ke Masjid Agung Istiqlal. Waktu saya mindahin nggak terbuka tuh ya mukanya, jadi udah tertutup. Udah ya mungkin ya pas mindahin itu pindahin jenazah langsung ke ini, saya langsung ini nggak kuat tuh air ini, Ayu sambil air mata begini mindahin Pak, ini saya bilang tolong ininya dipindahin begini ke kurung batang ini dipindahin terus sampai hurufnya ditutup begini saya bilang ada ya dibagusin, nanti saya bawa seperti tule yang namanya yang putih tuh yang ada nama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya tambahin pakai tutup itu. Di jalan itu kan saya tanya, Pak, pokok utama itu papan-papan kita ya, sebelum sampai tolong papan-papan. Kata satu orang tuh katanya papan-papan udah siap. Samping itu katanya lebih baik lebih, saya bilang daripada kurang. Iya. Makanya orang pada nanyain di sini, saya enggak, soalnya di sini cuman pesen mobil doang, kita apa adanya dong. Bawa mobil sama rurup sama kurung batang. Saya sampai kembang-kembang dibuatin ke mobil itu memang nggak ada apa-apa, mungkin saya pikir udah disiapin di sana satu paket gitu ya.
Nyatanya jalan juga, insya Allah, saya bilang bener-bener nggak bisa. Lautan umat yang hendak melepas Ustadz Jeffrey ke peristirahatan terakhir seperti tak tersibak. Pak Tisna mengaku bahkan untuk membawa keranda ke dekat liang lahat juga dibutuhkan upaya keras. Baginya itulah pemandangan paling merinding karena selama 13 tahun menjadi supir ambulan tidak pernah mengalami hal serupa. Itu benar-benar Ibu, saya kan melintas umpama seperti lihat perkampungan ini, orang dari sana datang ngeruk langsung sampai pada moto pada nangis. Ya Allah, saya bilang iya benar, moto pada nangis, pada nangis. Saya benar-benar terharu banget ini. Seumur hidup saya mungkin ya, baru saya ngenalin semenjak kerja di sini udah berapa belas tahun, saya 13 tahun ya kerja di sini. Baru ngalamin seperti ini, baru ini doang lihat Ustadz. Ya, Ustadz kondang itu saya belum nggak bisa ke belakang Bu, nggak bisa karena kan orang kan berebut sampai begini. Saya bilang Pak, tolong Pak dipegang bawah. Kalau seperti kurung batang saya kan hanya ditancap begini, nggak ada pengaman lagi, tancap gitu ya. Kalau dipegang atasnya itu bawahnya nyemplos. Saya bilang itu pegang Mbak, atasnya dipegang. Ya namanya situ kan berebut sama-sama pengen megang ya, nggak siapa-siapa mungkin ya. Gue pengen sambil pada nangis terharu gitu. Saya bilang udah. Nyata saya nggak bisa ke dalam makam itu, nggak bisa. Soalnya mobil tahu sendiri, cuman hanya jalan di sananya udah banyak banget orang-orang nggak bisa masuk. Lantas seperti apa kondisi ambulan setelah dipakai mengantar Ustadz Jeffrey? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa dipungkiri, Pak Tisna gagal membendung air matanya yang terus mengalir selama mengantar jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tidak ada yang tahu, seperti juga Pak Tisna tidak tahu penyebab air matanya seperti tak terbendung. Yang ia pahami adalah rasa haru sangat dalam melihat jenazah UJ dibawa ke tempat pemakaman umum. Saya benar-benar sangat terharu banget Ibu, benar-benar karisma. Saya padahal belum pernah ke ini, tiba-tiba itu langsung di hati. Ini nggak kebendung, nggak ketahan lagi, benar-benar air mata. Ya Allah, saya bilang kok jadi begini. Sedangkan saya belum pernah ngalamin seperti mindain gimana, benar-benar ini nggak bisa ngebendung saya. Karena ya Allah. Saya makanya baru banget tuh bener-bener Bu. Saya bener-bener pas lihat dari mindain aja udah di hati ini ya, badan kayaknya kontak, udah nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Jadi semenjak bawa itu dari pas awal jalan aja saya nggak kuat, terus. Kisah keharuan Pak Tisna memang terasa sangat mengiris perasaan. Ribuan orang yang mengantarnya hingga ke tempat peristirahatan terakhir dihias ekspresi kesedihan. Wajah-wajah mereka sembab menahan air mata berjam-jam. Berikut ini Pak Tisna menunjukkan mobil yang pernah dipakai mengantar jenazah Ustadz Jeffrey. Justru di sini lebih aman karena ada ini. Makanya saya nggak pakai keranda masjid. Nah kalau keranda saya kan di sini seperti itu kan ada rel. Nah di sini ada kunci. Nah diangkat juga tuh. Ada kuncinya, langsung begini nyangkut tuh. Jadi dia nggak gerak. Nah ini, lihat itu. Ini sama. Tapi mungkinkah sebagai sopir ambulan, Pak Tisna sempat diganggu setelah proses pemakaman selesai? Wah, enggak sama sekali, mungkin karena orang ini ya, enggak.
Kali putar kalau seperti bawa jenazah itu Mbak, seperti yang kalau di dalam ini saya nggak pernah ada ya. Kalau keluar kota, paling keluar kota itu kalau kita berangkat malam suka ada darah nempel seperti di keranda, itu emang ada perasaan berat kemari. Kita mampir seperti ada warung tuh kan, warung suka ada tukang parkir, mampir ke warung. Pak, tolong cariin air dong. Bata Pak, air saya enggak, nanti aku yang enggak Pak. Terus saya supaya jangan tukang parkir itu tahu. Nah, terus Pak saya bilang pesen kopi no ke sana. Bapak ngopi, ngerokok, ambil rokok. Pas dia ke sana saya buru-buru kurung batang saya turunin. Saya cuci paling begini doang ucapannya. Ya udah jauh-jauh nganterin masih ngegoda. Saya bilang gitu aja. Taikin lagi. Alhamdulillah ente nggak ada apa-apa lagi. Masalah itu nggak ada yang sekali selain dari itu mah. Beruntunglah jenazah Uje yang wafat akibat kecelakaan tak sempat mengganggu supir yang mengantarnya. Tapi mengapa orang juga masih berdatangan ke lokasi kecelakaan maut itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Wafatnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dalam kecelakaan tunggal memang terus ditangisi orang-orang yang menyayanginya dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Kini, sudah 9 tahun Uje pergi, masyarakat di sekitar lokasi kejadian merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kawasan maut yang merenggut nyawa Uje. Mereka terus berdatangan ke wilayah Pondok Indah untuk melihat-lihat atau berdoa di lokasi kejadian. Lebih dari sepekan kerumunan orang yang datang ke TKP masih sangat padat. Waktu kejadian kecelakaan malamnya, saya tuh lewat sini ada orang kerumun-kerumun, ada apa? Saya juga belum tahu persis. Jam kejadiannya sih katanya jam 1 malam. Pagi saya 6:30 lewat sini, tapi saya belum tahu persis bahwa Ustadz itu yang almarhum gitu kan. Semua pada penuh selama 1 minggu nih, baru sepi nih sekarang nih. Setiap hari lewat pasti ada yang ini. Semua nanya-nanya. Mereka yang ingin mengetahui secara langsung kondisi tempat terjadinya kecelakaan kemudian berdatangan ke kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, sekedar untuk melihat benda-benda yang ditabrak Uje. Antusiasme yang sangat besar itu ditunjukkan oleh masyarakat yang bahkan berasal dari tempat yang jauh. Salah satunya seorang pria ramah yang membawa keluarganya dari Majalengka untuk memberi penghormatan terakhir kepada Uje. Ini keluarga saya semua, sebenarnya saya dari Majalengka, berapa orang, 4 orang, terus keluarga di Depok. Saya mampir dulu ke Depok, jadi saya langsung ke sini. Datang ke TKP, saya benar-benar pengen istilahnya melihat, insya Allah saya mau ke rumahnya juga, insya Allah saya mau ke itunya juga, ke tempat peristirahatan terakhirnya, insya Allah hari ini pengen semua didatengin. Sampai gimana ya, orang istilahnya Uje itu, ya saya dibilang sama-sama agama Islam, terus ya memang itu kiai yang dambaan saya juga, istilahnya kiai muda yang benar-benar istilahnya siraman rohaninya nyentuh di hati, nyentuh di istilahnya ke penyampaiannya kayaknya masuk gitu ya, ke orang tua, ke anak muda, ke istilahnya setahapnya dia juga, semua itu kayaknya nyentuh semua gitu. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang fenomena. Inilah dai muda yang sangat milenial sehingga memiliki pengikut yang sangat besar dari kalangan anak-anak muda. Kepergian Uje dengan begitu menjadi kehilangan paling dalam bagi mereka yang mengenalnya. Kini 9 tahun Uje wafat. Semoga diampuni semua dosa-dosanya
serta diterima amal ibadahnya selama di dunia. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.